ini yang kita pilih karena ini lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan Bapak dan Ibu semua, terutama Bapak dan Ibu adalah profesional yang waktunya juga sangat terbatas sehingga kita bisa mengatur waktunya yang Bapak dan Ibu sibuk dengan hasil pembelajaran yang sesuai. Ya, jadi itu sebetulnya kita kembangkan itu dan kita juga harus bersaing dengan AI GPT ya Pak Yuyus ya yang sekarang marak gitu. Jadi saya harus bisa mengukur bagaimana kompetensi perkembangan perkembangan kompetensi Bapak dan Ibu sebelum dan sesudahnya dengan membuat suatu proyek. Kalau misalkan pelaksanaan evaluasi kita hanya berkisar bagaimana pertanyaannya apa dan bagaimana mengapa tapi tidak ada produk yang dihasilkan itu bukan S2 gitu ya. Jadi ya wayahna lah rada capek sedikit tapi kan rada gaya gitu Bapak dan Ibu S2 tapi bisa mengerjakan proyek sambil melaksanakan pekerjaannya ya sehingga bisa menghasilkan produk yang sesuai. Nah, ini seperti yang dulu juga bahwa Ibu dan Bapak nanti diberikan proyek untuk mengatasi suatu permasalahan yang Ibu dan Bapak hadapi. Saya ingin untuk pembiayaan pendidikan ini Ibu dan Bapak mengkaji ya, menganalisis yang ada di tempat bekerja Bapak dan Ibu. Saya melihat bahwa Bapak dan Ibu ini berprofesi sebagai guru, fasilitator, atau apa yang pengelola pesantren dan madrasah dan lain-lain gitu. Sehingga Bapak dan Ibu mengkaji apa problem yang ada di dalam hal tentunya, khususnya dalam pembiayaan di lingkungan tempat bekerja Bapak dan Ibu, dan kita berdiskusi bagaimana kira-kira solusinya sehingga Bapak dan Ibu juga membuat suatu produk daripada pembelajaran ini bisa berbentuk buku, bisa berbentuk mini riset maupun bisa diimplementasikan di dalam pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi tahapannya sangat ketat pada waktu kita melaksanakan 16 kali pertemuan pada mata kuliah ini. Tapi jangan khawatir, kita masih melaksanakan bagaimana metode pembelajaran in on in itu sehingga Bapak dan Ibu mungkin lebih leluasa mengatur waktunya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa kita harus bersaing dengan AI GPT ya, bagaimana dosen atau Bapak dan Ibu juga sebagai guru bisa bersaing dan mengembangkan metode pembelajaran khususnya untuk melaksanakan pembelajarannya sehingga kita bersaing dengan AI GPT itu. Nah, kita kembangkan PJPL karena berbasis problem solving dan bisa diimplementasikan di tempat Ibu dan Bapak melaksanakan kinerjanya. Yang berikutnya bisa memupuk dan melatih rasa tanggung jawab. Saya yakin kelas ini mah bertanggung jawab semua ya sehingga pada waktu kita kemarin pertemuan 16 ini menghasilkan satu buku book chapter, bunga rampai, 3 penelitian dan 3 pengabdian masyarakat. Untuk penelitian sudah tayang ya di jurnal. Untuk pengabdian kepada masyarakat kemarin belum karena masih ada kendala ketika sinkronisasi pada waktu mau akreditasi daripada Sinta. Tapi mudah-mudahan satu bulan ini bisa dipublish ya untuk tulisan daripada pengabdian kepada masyarakat. Sudah ada belum ya nanti komunikasi dengan Pak Dr. Holly bagaimana kapan kira-kira publishnya? Yang berikutnya kita biasa dalam pembelajaran berbasis proyek ini ada daur belajar bagaimana kita mengalami, bagaimana kita menyampaikan dalam bentuk presentasi, bagaimana kita mengolahnya dan mengkaji serta melaksanakan aksi.
Nah, kedudukan antara dosen dengan mahasiswa ini adalah sejajar ya, karena dosen ini fungsinya memfasilitasi daripada kegiatan tersebut. Nah, karena kita belajar manajemen, tentunya apa yang menjadi apa luaran daripada pembelajaran ini kita persiapkan. Bagaimana kita sekarang hari ini kita menentukan proyek apa yang akan kita laksanakan, merancang langkah-langkah penyelesaian daripada proyek tersebut, dan menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Nah, ini juga nanti menjadi komitmen Bapak dan Ibu sebagai kontrak belajar di dalam melaksanakan mata kuliah pembiayaan pendidikan. Yang berikutnya pelaksanaan ya, jadi pelaksanaan pada periode pada periode on mungkin Ibu dan Bapak melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan melaporkannya. Nah, melaporkannya karena kita tidak ingin 2 kali kegiatan ya, jadi kalau Bapak dan Ibu melaporkan dulu terus menulis jurnal kan itu merepotkan gitu. Jadi kita langsung saja membuat suatu luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nanti saya fasilitasi untuk ditulis menjadi jurnal penelitian ataupun pengabdian masyarakat. Dan kita selalu senantiasa mengevaluasi bagaimana proses dan hasil proyek yang telah Bapak dan Ibu laksanakan tersebut. Nah, khususnya evaluasi sebetulnya dari kemarin feedback dari Bapak dan Ibu, saya inginnya evaluasi bersama supaya fair ya, nanti nilainya kita bagi rata sehingga tidak ada subjektivitas daripada penilaian. Nah, ternyata ketika GFOM-nya dibagikan, Bapak dan Ibu sama semua menilainya gitu. Ya, itu mah tekaci. Jadi, Bapak dan Ibu langsung melaksanakan penilaian kepada temannya kalau memang itu fairness-nya ya, bagaimana kita kembangkan, bagaimana apa hasil kerja teman-temannya yang baik dinilai baik dengan justifikasi tentunya, dan yang tidak baik tentunya juga dinilai tidak baik ya. Nah, dan itu dibuat angka ya, bukan evaluasi kualitatif, tapi dibuat angka sehingga kita bisa merancangnya. Nah, saya ingin pada mata kuliah ini juga saya ingin membandingkan bagaimana efektivitas daripada metode pembelajaran ini pada mata kuliah pembiayaan dengan pada kuliah kebijakan pendidikan, analisis kebijakan pendidikan ya. Jadi ini juga sebagai evaluasi bagi kita bagaimana melaksanakan pembelajarannya ya, supaya rada jiga atau ya belajar S2 sama juga lebih buruk daripada belajar S1. Jadi pada ini mohon bantuan dan Bapak dan Ibu, saya juga sambil melaksanakan penelitian tindakan kelas tentunya ya. Nah, untuk pembelajaran berbasis proyek kita melakukan pembagian tugas ya, bagaimana tugas dosen ini melakukan perencanaan khususnya dalam pembelajaran, bagaimana melakukan penelitian, bagaimana melakukan kreativitas dalam mengembangkan suatu model pembelajaran, bagaimana melaksanakan peningkatan juga, dan bagaimana melaporkan ya hasil daripada pembelajarannya ke pihak stakeholder ya, khususnya kepada Uninus Prodi S2, tapi kepada stakeholder yang lain yang sesuai dengan bidang ilmunya. Nah, ini bisa kita tulis di dalam jurnal, publikasi ilmiah dalam bentuk buku, jurnal maupun pengabdian kepada masyarakat. Karena kita punya tanggung jawab bahwa apa yang kita lakukan ini harus bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi itu sebetulnya idealismenya. Nah, jenis produknya banyak Bapak dan Ibu. Nah, laporan risetnya juga, tapi kalau laporan riset nanti merepotkan Bapak dan Ibu ya, untuk teman-teman penelitian langsung aja berbentuk jurnal ya. Karena kenapa saya pilih jurnal?
nilainya akan lebih tinggi ya dibandingkan dengan hanya laporan dan disimpan gitu. Kalau jurnal kan disebarkan gitu ya. Jadi produknya sama saja. Nah, sebetulnya project based learning ini merupakan implementasi dari outcome based education yang merupakan model pembelajaran yang baru, bagaimana student center learning-nya dikembangkan dan peran dosen sebagai fasilitator dan teman berpikir mahasiswa dan harus melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang. Ya, dosen ini sebagai teman berpikir, fasilitator, memberikan arahan bagaimana ketika mahasiswa membuat suatu mengangkat suatu problem, melaksanakan solusi terhadap suatu problemnya dan menghasilkan suatu produk. Ya, jadi seperti yang awal bahwa kita kembangkan PBL ini ingin mengembangkan keterampilan bagaimana ibu dan bapak menemukan state of the art-nya, ya bagaimana bapak dan ibu membanding-bandingkan ilmu-ilmu yang terkait dengan pembiayaan pendidikan dari suatu jurnal ke jurnal yang lain, bagaimana ibu dan bapak menemukan kebaruan, ya jadi jangan sampai ibu dan bapak ketinggalan zaman, ya menemukan novelty ini kita harus tahu positioning kita ada di mana. Nah, bagaimana kita mengetahui positioning ide daripada kreativitas kita, yaitu dengan membaca jurnal-jurnal yang sesuai dengan bidang ilmunya. Dari membaca jurnal-jurnal sesuai dengan bidang ilmu, kita akhirnya mempunyai kreativitas untuk mengembangkan bagaimana kita mempunyai kreativitas untuk memperbaiki suatu metode atau juga kita mempunyai gagasan bagaimana memperbaiki implementasi daripada suatu fokus daripada kegiatan. Ya, jadi kita kembangkan novelty ini kalau kita sudah tahu posisi kita ada di mana. Dengan tahu kita posisi ada di mana, kita bisa ada kreativitas ya, bagaimana mengembangkan suatu program ataupun hal yang lainnya. Ya, yang ketiga manajemen organisasi dan waktu. Nah, tentunya pada PBL ini Bapak dan Ibu dipush banget oleh saya membuat untuk melaksanakan sesuai jadwal ya. Apa yang kita telah sepakati bersama. Makanya tadi saya tawarkan bagaimana untuk jadwal mata kuliah khususnya yang kedua ataupun kuliah yang pertama ini kira-kira Bapak dan Ibu balalentrok ente gitu. Nah, kalau misalkan ini kita ambil jadwal yang lain, nanti kita laporkan ke prodi bahwa kita merubah jadwal. Itu bisa saja sebetulnya ya. Yang berikutnya partisipasi kelompok dan kolaborasi. Nah, karena yang sekarang ini kompetensi kolaborasi ini sangat penting ya. Kita tidak bisa melaksanakan sesuatu one man show gitu ya. Kita harus bersinergi dan berkolaborasi dengan kelompoknya. Nah, minimal kita di sini ada kebersamaan ya. Alhamdulillah di kelas ini sudah bagus sekali sinerginya sehingga mudah-mudahan bisa dipertahankan ya bagaimana saling mengisi antar teman-temannya, nggak egois gitu ya, sehingga kolaborasi ini masih terus bisa dikembangkan. Dan terakhir, bagaimana kita mempublikasikan daripada hasil belajar kita ya, sehingga ada legacy ya, jadi ada ada hasilnya gitu belajar kita. Ya tidak gampang memang berdarah-darah ya 16 kali pertemuan ini gitu ya, terutama bagi Bapak dan Ibu yang sibuk, tapi ya wayahna gitu ya untuk 16 minggu ini Bapak dan Ibu fokus kepada sekolahnya, tapi tentunya dengan kualitas kegiatan yang lebih terstruktur. Nah, makanya dengan itu kita harus patuhi jadwal yang telah kita rencanakan bersama sehingga nanti tidak ada
kelompok yang ketinggalan. Udah ya ini Maya. Nah, tentunya seperti biasa tadi model pelaksanaan perkuliahannya in on in ya. Jadi bagaimana kalau misalkan yang pertama persiapan kelas sesuai dengan pertemuan hari ini ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu mempunyai ide untuk mengembangkan penelitian, misalkan di bidang pembiayaan pendidikan di suatu lembaga, tentunya kita harus menyiapkan MOU-nya, menyiapkan izin-izinnya pada minggu ke-1 sampai ke-4 ini. Yang berikutnya pada minggu ke-1 sampai ke-4 ini merupakan penambahan penguatan teoritis. Selain Ibu belajar mandiri, juga dikuatkan teoritisnya oleh dosen pengampu. Yang berikutnya perumusan konsep, program, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh Ibu dan Bapak. Nah, tugas individu bukan review 5 jurnal, tapi bagaimana review daripada menganalisis manajemen pembiayaan pendidikan di lembaga Ibu dan Bapak sekalian ya di tempat bekerjanya. Kalau Bu Timur bekerja di apa namanya di lembaga pelatihan tertentu, silahkan dianalisis bagaimana pembiayaan pendidikannya di tempat dan Ibu dan Bapak bekerja. Kenapa harus di tempat Bapak dan Ibu bekerja? Supaya ada feedback, kita bisa memberikan rekomendasi dari hasil daripada analisis kita kepada untuk kemajuan lembaganya gitu ya. Jadi bukan ngorekan kagorengan gitu ya, tapi justru kita memberikan rekomendasi kepada lembaganya khususnya di dalam manajemen pembiayaan pendidikan yang dirasakan Ibu dan Bapak nanti ketika ke lapangan masih ada kekurangan ya dikaitkan dengan apa namanya konsep-konsep maupun teori-teori yang nanti akan Ibu dapatkan ya. Nah, berikutnya periode on pertemuan 5 sampai 10 adalah tugas individu ya, bagaimana Ibu dan Bapak tadi menganalisis pembiayaan pendidikan di tempat bekerjanya. Nah, ini hasilnya diupload di sebagai bahan UTS. Nah, untuk menghasilkan menganalisis bagaimana pembiayaan pendidikan, tentunya Ibu dan Bapak harus baca-baca dulu ya, harus bacaan lah mendapat pembekalan ya dari review daripada jurnal-jurnal terkini mengenai pembiayaan pendidikan maupun buku-buku mengenai pembiayaan pendidikan sehingga ketika Ibu dan Bapak menganalisis bisa memberikan apa namanya feedback kepada lembaganya di dalam melaksanakan pembiayaan manajemen pembiayaan pendidikan ya. Jadi review jurnal itu adalah suatu keharusan ketika kita menganalisis suatu permasalahan ya, berangkat dari review jurnal dulu. Yang berikutnya adalah praktek penelitian maupun praktek pengabdian kepada masyarakat. Nah, nanti kelompok penelitian dan pengabdian masyarakat dari mulai minggu ini kira-kira mau di mana gitu sehingga MOU maupun izin-izinnya diuruskan pada minggu kedua, tidak tergesa-gesa seperti minggu kemarin ya, yang mata kuliah kemarin. Yang berikutnya adalah mahasiswa melakukan kegiatan kelompok ya. Kegiatan kelompok yaitu tadi kalau kelompok penelitian adalah mengembangkan jurnal penelitian, kalau pengabdian masyarakat mengembangkan jurnal pengabdian masyarakat. Tapi mungkin dibalik ya Pak Yuyus, teman-teman yang kemarin menulis buku sekarang menulis penelitian maupun pengabdian masyarakat supaya kita kayak pengalaman gitu untuk nulis buku Bu Timur gitu kan atau Pak Imam aja. Jadi dibalik aja, silahkan dibagi lah ya, mana kelompoknya yang enak, mana yang apa namanya nyaman gitu. Jadi bisa berkolaborasinya dengan nyaman sehingga hasilnya bisa maksimal. Jadi silakanlah berbagi diri. Cuman untuk setengah kelas ini untuk yang mengembangkan buku silahkan dibalik gitu.
teman-teman yang asalnya buku jadi penelitian pengabdian masyarakat, tapi yang penelitian pengabdian masyarakat jadi menulis buku. Supaya tadi kita mempunyai pengalaman belajar yang kaya. Oh, pernahlah menulis buku gitu, pernahlah menulis jurnal, jadi pengalamannya banyak. Nah, skenario perkuliahannya tadi lah, in on in, bagaimana kita ngembangkan. Nah, ini untuk tugas individu ya, walaupun tadi menganalisis kegiatan di lembaga ibu dan bapak tempat bekerja, khususnya dikhususkan mengenai pembiayaan pendidikan, tentunya berdasarkan bagaimana ibu dan bapak mereview jurnal supaya ibu dan bapak tahu posisinya, ataupun membaca buku-buku terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga bapak dan ibu mempunyai ide ya bagaimana dalam menganalisisnya ya. Jadi analisis pembiayaan pendidikan ini mengacu kepada standar nasional pembiayaan pendidikan yang baru Bapak dan Ibu ya. Jangan yang sudah lama. Ini saya ngamuk banget ke mahasiswa bimbingan S3 ya. Masa S3 ngagugulung keneh KTSP gitu ya. Bukannya salah gitu, tapi kan tos zaman nggak tadi novelty-nya yang tidak ada ya. Jadi kita harus selalu mengedepankan bahwa apa yang kita kaji ini harus yang terbaru gitu ya. Ada nilai kebaruan di sana, ada nilai state of the art-nya ya. Jadi yang menjadi acuan juga ya harus yang terbaru. Supaya apa? Supaya kita tidak ketinggalan daripada ilmu pengetahuan yang kita kembangkan ya. Baik itu tadi berdasarkan standar nasional pembiayaan pendidikan atau standar pengelolaan sekolah ataupun Permendikbud yang baru gitu ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu mencari aturan-aturan yang baru khususnya untuk manajemen pembiayaan pendidikan yang nanti bisa menjadi bahan analisis untuk menganalisis kondisi sekolah di mana ibu dan bapak bekerja untuk mencapai suatu yang ideal ya. Nah, yang berikutnya konsep dan teori budgeting tentunya itu juga mendasari budget proses, budget implementasi, sistem akuntingnya, sistem auditingnya, bagaimana pengendalian dan pengawasannya. Silahkan Ibu dan Bapak tertariknya, oh saya mah karena saya bagian ada di pemerintahan bagian inspektorat ya Pak Yus kalau nggak salah. Agak cukup. Nah, bagaimana misalkan mengembangkan model pengendalian dan pengawasan pembiayaan pendidikan di tingkat PAUD misalkan. Itu kan suatu ide yang bagus ya. Kita mengembangkan indikator-indikator pembiayaan pendidikan yang baru ya. Kalau hanya mengacu kepada aturan kan itu tidak maksudnya harus dilaksanakan, tapi tentunya ibu dan bapak mempunyai ide yang lebih kekinian atau lebih cemerlang, dan itu dituliskan silahkan ya. Jadi untuk tugas individu ini bagaimana ibu dan bapak menganalisis manajemen pembiayaan pendidikan formal bagi teman-teman yang bekerja di pendidikan formal, atau bagi teman-teman yang bekerja di perguruan tinggi, silahkan menganalisis manajemen pembiayaan perguruan tinggi, bagaimana menganalisis pembiayaan non formal. Bagi yang punya kursus silahkan dianalisis, bagaimana yang punya pelatihan silahkan dianalisis, dan juga bagaimana teman-teman yang di bawah Kemenag ataupun pesantren silahkan dianalisis. Jadi untuk tugas individu ini kita rame gitu ya, bagaimana luaran-luarannya nanti kita diskusikan. Ini juga bisa menjadi bunga rampai ya, bunga rampai analisis kebijakan pembiayaan manajemen pembiayaan non formal. Nanti kita bisa satukan menjadi produk satu kelas ya dari hasil analisis Bapak dan Ibu. Dan ini juga bisa menjadi sumbang pikiran ya
bagi pengelola, tentunya pengelola pendidikan, baik itu pendidikan formal, non formal, dan lain-lain. Makanya ketika menulis makanya nanti mau disebarkan tulisannya jelek gitu kan, harga diri atau jadi harus bagus gitu ya tulisannya. Yang berikutnya tugas kelompok itu ini UTS ya Bapak dan Ibu, nanti ada tim kelas yang mengkompilasi hasil ini menjadi suatu buku ajar sebetulnya nantinya gitu ya. Jadi ini satu produk, ini book chapter juga satu produk, penelitian 4 produk. Jadi mata kuliah ini insya Allah hasil produk pembelajarannya banyak gitu ya. Jadi ini nanti dikompilasi menjadi buku ajar ya. Nanti buku ajarnya kalau misalnya jadi pedoman Bapak dan Ibu juga sebetulnya ketika misalkan ada untuk mengacu pembiayaan di pesantren gitu ya. Nah, karena apa? Ibu dan Bapak tidak hanya untuk akreditasi, tidak hanya pernah produk menulis suatu jurnal, tapi bagaimana jurnal atau buku atau hasil karya Bapak dan Ibu disitasi sebetulnya. Itu yang akan lebih bagus ya. Jadi jumlah orang yang mensitasi tulisan Bapak dan Ibu ini menjadi indikator di dalam akreditasi sebetulnya. Jadi tidak hanya sembarangan menulis gitu ya. Jadi memang harus berkualitas menulisnya sehingga bisa menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan. Nah, ini pada mata kuliah ini kita ini bisa menjadi dikompilasi ya bagi teman-teman yang tokoh-tokoh kelas, silakan ini menjadi buku ajar gitu ya yang bisa menjadi pedoman. Nah, ini jadwal ya, ini mungkin ini saya setelah melihat kalau saya mah emak-emak Pak, jadi melihatnya beremela di dalam jadwal teh kira-kira kita liburnya kapan gitu ya. Pasti ibu-ibu guru juga sama ya, kalau melihat kalender tuh merah dulu gitu. Tapi bagaimana kita memetakan supaya kegiatan kita efektif ya. Jadi dimulai hari ini kita melaksanakan kontrak belajar sesuai dengan tadi yang saya ajukan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga sepakat ya. Dan itu menjadi kontrak belajar kita semua. Kuliah kedua, ketiga, dan keempat sampai tanggal 16 Maret kita masih teoritis. Nah, tergantung Bapak dan Ibu apakah mau selamanya online ya, supaya bisa mengakomodir teman-teman yang jauh ya. Kalau saya enggak, terserah mengikuti saja. Kalau jadwalnya online, alhamdulillah bisa online. Kalau offline ya kita lakukan offline. Tapi kita juga harus mengakomodir teman-teman kita yang jauh gitu ya. Jadi mangga silahkan dirembukan. Kalau saya tergantung dari rembukan dari hasilnya supaya kualitas daripada produk pembelajaran ini tergantung dari sinergi dalam kelompok. Jadi ketika kita membangun jadwal juga harus kesepakatan ya, sehingga semua orang berkomitmen terhadap jadwal tersebut ya. Sinergi dalam kelompok ini ketika kita sudah terbagi tugas, berdiskusi apa yang menjadi perhatian Bapak dan Ibu di dalam pembiayaan pendidikan ya, bagaimana isu yang dipilih kelompok berdasarkan analisis tadi jurnal, analisis tempat Ibu dan Bapak berkiprah, dan bagaimana kesepakatan kelompok untuk memilih kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Nah, membangun ide kelompok ini tentunya harus kreatif, inovatif, dan mudah direplikasi. Jadi mudah direplikasi supaya kita bisa menjadi role model. Ya, misalkan kemarin teman-teman pesantren membuat model pelatihan gitu. Nah, ini bisa direplikasi di pesantren yang lain, model pelatihannya, atau teman-teman yang melaksanakan penelitian bisa direplikasi untuk penelitian yang lain
walaupun dilaksanakan di tempat yang lain. Ya, jadi banyak sekali manfaatnya. Yang paling penting ketika kita melaksanakan kegiatan ini, kita harus berkomitmen, ya, terutama diri kita sendiri untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Ini sudah Ibu dan Bapak sudah kenal dengan template tugasnya. Sebelum menganalisis, tentunya kita harus membaca dulu jurnalnya. Silahkan jurnalnya, semakin banyak jurnalnya yang dianalisis semakin bagus gitu ya. Jadi pada analisis lembaga pendidikan di mana tempat Ibu dan Bapak bekerja ini minimal 5 jurnal ya. Nah, rujukan mata kuliah ini insya Allah untuk PowerPoint untuk pertemuan pertama ini nanti akan saya upload di Litera ya. Terus untuk absen juga Ibu dan Bapak silahkan absen di Litera, mudah-mudahan tidak on off seperti mata kuliah yang kemarin, seperti semester kemarin ya. Kemarin juga saya sudah bicara betul dengan bagian pengembang Litera ya, bagaimana harus mengakomodir kegiatan pembelajaran sehingga bisa nyaman gitu belajarnya ya. Jadi tapi juga mohon Pak Yuyus dan Pak Imam sebagai tokoh kelas juga untuk backup juga G-form-nya tetap dibuat juga sehingga kalau terkendala kita bisa ada backup ya. Mungkin Bapak dan Ibu itu pengantarnya, maka kita diskusi apa yang akan menjadi fokus kegiatan kita melaksanakan pembelajaran pembiayaan berbasis proyek ini dan sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan, proyek yang akan kita kerjakan nanti. Mangga Bapak dan Ibu. Dokter, boleh bertanya saya? Mangga. Siap. Siapa Pak Imam? Iya Bu, saya Imam. Yang pertama Bu, tentang absen di Litera, itu kami itu tadi sudah pada absen. Cuman sepertinya jadwal yang di Litera itu sepertinya hari Jumat Bu. Oh gitu. Literanya ya, jadi kami tadi mengabsen itu sudah kadaluarsa katanya Bu. Oh, tapi kan jadwal awal tuh Sabtu ya? Iya Bu, kalau di jadwalnya Sabtu, tapi di literanya sepertinya Jumat Bu. Oh, ada perubahan Pas, lagi. Nah, ya, itu nggak apa-apa. Nanti untuk pertemuan ini kan kita ada G-form-nya juga. Nah, itu makanya harus ya, dibuat G-form-nya, Pak, supaya jadi ya. backup. Nanti ini sebagai bahan saya untuk ke pengembang gitu. Nah, Ya. Pak Waskal Bentrok juga perubahannya baru tadi malam. Mudah-mudahan. Nah, untuk Ibu dan Bapak, untuk jadwal bagusnya Jumat apa Sabtu? Kalau dari teman-teman, Bu, kemarin-kemarin itu pengennya itu dipadatkan ke hari Jumat, Bu. Oh, Jumat. Jam berapa Ya, Jumatnya? jadi kan Jumat tuh kami dari jam 1 sampai jam 3, Bu. Setelahnya itu kosong. Jadi jam 3:30 gitu ya? Pengennya, iya begitu, Bu. Pengennya. Dwi Kak Isa. Pengennya Oke, sampai Jumat, kalau terus Sabtu kesepakatan pagi. hari di jadwal yang baru kapan tuh Pak Imam? Kalau jadwal yang baru, kuliah ini pagi, Bu, jam 7:30 sampai jam 10. Kemudian nanti yang Pak Dokter Waska itu jam 10 sampai jam 12:30, Bu. Kalau Pak Waska juga bisa dipadatkan Jumat nggak? Mungkin nanti insya Allah kami berdiskusi dulu Bu dengan Pak Dokter Waska juga. Iya, soalnya kalau Sabtu tuh suka banyak undangannya. Mangga lah, silakanlah diobrolkan lagi. Kalau untuk Jumat nanti saya insya Allah saya komunikasikan dengan Pak Suharyanto. Jadi untuk Jumat di Litera yang baru itu jam berapa Pak Imam? Sepertinya sore Bu yang di jadwal. Oh, sesuai dengan Ya, harapan mahasiswa ya. iya Oke, begitu ya, Bu ya nggak sepertinya. masalah, bagus berarti. Ya nanti saya nanti kita untuk yang pastinya nanti di share di WA Group ya. Saya akan komunikasinya kan dengan Pak
siapa Suharyanto, yang kedua dengan Pak dengan pengembang literanya. Jadi pengembang litera seperti Bapak dan Ibu ketahui ya, jadi pihak ketiganya teh ganti-ganti wae teh. Jadi sanes KPU wae Pak anu lepat data teh. Litera juga salah terus sampai saya pusing lah. Mangga Bapak dan Ibu, insya Allah ya Pak Imam ya, nanti komunikasikan. Siap, Bu Kalau Dokter. Terima misalkan kasih punya banyak. Pawaska itu bisa di hari Jumat, wah baik sekali. Jadi Sabtu kita libur ya, hore. Amin. Abis maghrib juga tidak naon ya, 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 Tesawios nggak juga apa-apa. asal insya Allah. online ya, Ya, asal Iya, betul, online. Bu. asal online. Kalau offline mah atuh udah saya sieun ke kampusnya. Mangga atur nuhun, itu aja Pak Imam. Ada lagi, Bu, yang kedua. Mangga. Yang kedua, Bu, boleh nggak kami minta rubrik penilaian untuk mata kuliah ini, Bu, di-share di awal-awal. Oke. Kemarin itu waktu yang KPO, kami itu bingung tanggalnya, Bu. Ini Oke. tanggal berapa gitu ya, kelompok berapa. Jadi, dan kami juga lupa, Bu, ini harus ngasih berapa gitu nilainya. Jadi sadayana Jadi itu, 80 ya. ya, barangkali kalau bisa di-share di awal, nanti kami taruh linknya di link grup, Bu, supaya nanti ketika ada yang itu apa tuh tampil bisa kami langsung isi gitu Bu nilainya. Iya, Alhamdulillah, Insya Allah Pak Imam betul. Itu juga kemarin rubriknya memang dibuatnya terburu-buru, jadi ada beberapa indikator yang belum nanti disiapkan. Insya Allah nanti akan di-share sebelumnya ya, sehingga kita evaluasinya lebih fair gitu. Iya, Siap Bu Dokter. Kemudian mangga mangga yang ketiga. ketiga ada satu lagi yang terkait dengan tadi yang poin 1 sampai 7 Bu, manajemen pembiayaan mulai dari pendidikan formal sampai PAUD. Itu tuh khusus untuk kelompok buku aja atau untuk penelitian dan PKM juga, Bu? Jadi individu Pak, untuk semua Pak. Oh, individu untuk semua di Nah, lembaga itu kan masing-masing, tugas Bu, ya? individu, betul. Tugas individu di lembaga masing-masing. Jadi Pak Imam kalau di SMA, ya Pak Imam itu SMK. SMA, Bu? Di SMA silahkan menganalisis di lembaga Pak Imam sendiri. Nah, nanti apa namanya, tentunya harus merefer ke buku ya, sesuai dengan konsep dan teori dari pembiayaan, supaya bisa memberikan rekomendasi untuk lebih baik pembiayaan pendidikannya di lembaga Pak Imam tersebut. Maksud saya itu nanti semua tugas dikompilasi Pak Imam. Nah, itu kan Oh, bisa menjadi buku ajar ya, bagaimana kajian daripada pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan dari tingkat baik formal, non formal, pesantren dan lain-lain. Atau bisa 2 buku. Kalau di bawah Kemenag kan bisa pesantren RA, MT, MA, MTS, MA, MAK ya Pak Kiai ya gitu. Jadi itu bisa jadi 2 buku atau 3 buku malah gitu ya. Bisa menjadi bahan ajar gitu. Jadi maksudnya nanti kita sambil jalan kita diskusikan kira-kira apa. Itu kompilasi buku. Tapi untuk penelitian dan pengabdian masyarakat, silahkan berdiskusi kelompok. Ibu dan Bapak apa namanya tertariknya ke bagian apa. Syukur-syukur kalau ada dosen yang apa namanya menugaskan seperti yang saya supaya tidak berat. Bapak dan Ibu ada yang meninjau mengenai pembiayaan pendidikan, ada misalkan yang meninjau mengenai kajian analisis kebijakannya gitu. Jadi ada 2 produk, ada 2 mata kuliah. Misalkan pada mata kuliah saya dengan Pak Waska, pada waktu PKM ada yang meninjau mengenai apa namanya analisis kebijakannya, ada yang meninjau mengenai pembiayaannya gitu. Jadi kan ini tidak 2 kali kerja gitu loh Pak Imam, tapi ditulis dengan 2 produk gitu. Ya, ngerti nggak? Ya, seperti itu ya Pak Imam ya. Mudah-mudahan paham Bapak dan Ibu semua. siap, Tapi Dokter. nanti kalau belum paham, kalau sekarang belum kebayang nih, bingung gitu. Nanti kan sambil jalan kita laksanakan. Yang jelas tugas individu ini menganalisis manajemen pembiayaan pendidikan di tempat Bapak dan Ibu bekerja, dan tentunya dengan merefer kepada buku
mengenai pembiayaan pendidikan, jurnal-jurnal mengenai pembiayaan pendidikan sebagai dasar, Bapak dan Ibu nanti memberikan rekomendasi kepada sekolahnya. Nah, nanti itu dikompilasi menjadi bahan ajar, ya, buku ajar, menjadi buku ajar gitu. Terus ini juga saya juga harus mengukur ya, waktu kemarin tugas yang saya berikan, Bapak dan Ibu mengeluarkan uang berapa kira-kira, punten ya, ini supaya nanti tidak terlalu memberatkan Bapak dan Ibu. Kira-kira mengeluarkan uang kisaran berapa? Kemarin itu ini Bu, sampai 500 ya kalau berapa? Semua mata kuliah ya Pak ya? Hampir 500 enggak, per orang. kalau satu mata kuliah itu kalau nggak salah 400 sampai 500 Bu. Oh Iya. iya. Per individunya ya. Ya, betul. Tapi saya pikir cukup ya Pak ya, 1 juta-juta gitu. Makanya ketika milih jurnal juga karena ini latihan, saya beda dengan Pak Suharyanto nanti ya. Jadi makanya Bapak dan Ibu mungkin bisa rada riweuh gitu nanti. Takutnya beliau inginnya Sinta 2. Kalau Sinta 2 kan harganya 3.500.000. Tapi mungkin saya nanti mau berbicara juga dengan beliau supaya targetnya tidak terlalu tinggi gitu. Jadi yang Bapak dan Ibu bisa terjangkau. Kalau misalkan hanya 400-500, saya pikir Bapak dan Ibu mampu gitu ya. Dan insya Allah balalenghar kelas ini mah. Amin atuh Pak. Amin dokter. Dokter mau bertanya boleh Bu Dokter? Atas sebentar, atas Pak Imam perkara sanana. Parantos Bu, insya Allah. Mangga, siap. Mangga Pak Asep ya tadi mau bertanya. Bu Dokter, ini terkait dengan mata kuliah pembiayaan ya. Kebetulan sekali mungkin saya punya yayasan Bu Dokter, kemudian dia membawahi tentang pendidikan anak usia dini, kelompok belajar. Di kebijakan itu kan sekarang sedang berkembang proses penggunaan SIPLAH, kemudian ARKAS dan lain sebagainya Bu Dokter. Nah, apakah kajian kebijakan itu nanti bisa saya lakukan misalkan untuk level yang sederhana ini karena tugas individu ya Bu Dokter, di level kelompok belajar yang mungkin dari segi pembiayaan juga tidak terlalu besar. Kalau saya lihat kan dia hanya menggunakan dana BOP ya Bu Dokter. BOP itu beda dengan BOPD ataupun BOS untuk level dasar itu. Nah, apakah saya mengkajinya itu hanya satu lokusnya itu di satu kober atau beberapa di satu kecamatan? Nah, ini mohon arahan dulu Bu Dokter untuk tugas individu ini. Seperti itu Bu Dokter. Gimana Bu Dokter? Iya, siap. Hatur nuhun Pak Asep. Jadi betul Pak, untuk tugas ini Pak Asep cerdik nih. Jadi beliau melaksanakan analisis, tapi 2 mata kuliah dia dapat ya. Satu menganalisis mengenai pembiayaannya, yang kedua menganalisis kebijakannya ya Pak ya. Itu bisa ditulis dengan 2 tugas individu Bapak ya. Untuk lokus sebagusnya itu beberapa Pak, supaya bisa membanding-bandingkan. Karena kalau nanti antara yang bagus ini menjadi role model bagi yang belum menyelenggarakan ya, sehingga tadi tujuannya kan untuk direplikasi nih misalkan. Betul. Nah, Pak Asep bisa memberikan rekomendasi kepada kober tertentu tersebut untuk pembiayaan pendidikannya seperti ini untuk melakukan analisis kebijakannya gitu. Jadi bisa dilakukan, tapi beberapa kober itu sangat bagus gitu. Siap Bu Dokter. Terima kasih arahannya Bu Dokter. Mangga Bu Dita. Tidak kedengaran ya? Terima kasih Bu Dokter, mohon maaf ini. Kebetulan kami memang tadi saya, Pak Asep, Bu Winda,
di satuan pendidikan yang sama ya. Tapi alhamdulillah tadi ada solusi, Pak Asep barangkali baik bila mengambil lokus yang lain tadi ya, karena agak bingung juga ketika kami di satuan pendidikan yang sama di SMA 2. Satu sisi berkaitan juga dengan pembiayaan. Tadi kan kita bicara ARKAS, RKS dan pembiayaan pendidikan itu mohon maaf sebetulnya agak sedikit sensitif ini Bu Dokter gitu ya, ketika kita membahas berkaitan dengan tidak hanya pembiayaan kebijakan tapi juga ke teknis. Nah, menurut Bu Dokter bagaimana ya baiknya kami mengadakan sebuah kajian seperti ini, karena kalau saya lihat agak sedikit sensitif sebetulnya kalau berkaitan pembiayaan ini. Demikian barangkali Bu Dokter, terima kasih. Terima kasih Bu Rita. Jadi memang kan kalau misalkan menyangkut UUD itu sensitif ya. Tapi kan kita menyorotinya mengenai kebijakannya, Bu. Kebijakan, terus nanti dilihat menganalisis kondisinya. Kita tidak melihat detail keuangannya seperti apa, tapi bagaimana kebijakan yang sudah diluncurkan, kalau misalkan mau disatukan tugas individu Ibu ya, bagaimana kebijakan yang seharusnya diimplementasikan dan bagaimana kondisi analisis sekolahnya sehingga Ibu dan Bapak bisa memberikan rekomendasi kira-kira manajemen pembiayaannya seperti apa. Tentunya manajemen pembiayaan tuh harus ada perencanaannya dalam bentuk RKAS ya. Terus implementasinya, Ibu dan Bapak bisa menyorotinya. Bagaimana implementasinya selama ini? Prinsip pembiayaan itu kan harus transparansi, akuntabel, apalagi Pak, Ibu gitu ya. Nah, apakah sudah melakukan prinsip-prinsip itu? Tapi kita tidak ke detail uangnya, karena itu memang sensitif dan kita tidak ada punya kewenangan untuk mendetailkan keuangannya. Cuman kita melihat dari sisi kita bagaimana menganalisis kebijakannya, bagaimana tentunya dengan undang-undang, perpres, peraturan menteri dan lain-lain yang ideal, dan bagaimana kondisi di sekolahnya, dan bagaimana kondisi di sekolah itu supaya ideal di dalam implementasinya. Itu analisisnya ya, Bu Rita. Jadi tidak perlu detail ya. Jadi cukup bagaimana manajemen daripada pembiayaan pendidikan itu dilaksanakan. Kita tidak melihat uangnya ya. Itu mungkin Bu Rita. Mangga untuk bagi tugas dengan Ibu cantik menyorotinya bidang apanya, silahkan. Kan pembiayaan pendidikan tuh banyak ya. Mungkin Ibu Cantika bisa mengkaji bagaimana untuk pembiayaan pada mata pelajaran olahraga misalkan, kan terpisah kan bisa gitu. Betul. Mungkin oke. Dokter, Atas itu Bu Dokter. Mangga, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti saya akan berdiskusi dengan Bu Rita perihal mana saja yang akan kita jadikan suatu kajian. Misalkan Bu Rita di bagian A, Winda di bagian B, misalkan Winda dari bagian ekskulnya gitu kan. Dan seperti itu mungkin. Jadi kita nanti berdiskusi. Nah, itu aja mungkin Ibu Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Betul Bu, sesuai bahwa kita ini adalah melatih menganalisis untuk meningkatkan HOTS-nya, high order thinking skill-nya gitu kan. Nah, S2 mah harus berpikirnya menganalisis gitu. Kita tidak menghafal lagi gitu. Nah, ini latihan kita Bu. Jadi kita tidak punya kewenangan untuk mengorek-ngorek kebijakan pendidikan yang menimbulkan persepsi negatif gitu ya. Enggak seperti itu, kita bukan pengawas ya. Jadi kita hanya menggambarkan, menganalisis kondisinya, bagi tugas alhamdulillah pinter pisan. Jadi mungkin Bu Cantika ekskulnya, Bu Rita yang pendidikan umumnya gitu ya, intrakurikulernya, bebas lah itu mah. Mangga bagi tugas home pimpah lah. Ya, Bu Cantika seperti itu. Mangga, alhamdulillah nih ekonom kita sudah hadir, Pak Erwin, silahkan.
Sebentar Pak Sugeng, setelah Bu Ya. Nia ya. Baik, Bu. Enggak Pak Erwin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, salam kenal dengan saya. Sudah kenal Bapak? Oh, sudah kenal ya, Bu. Saya Erwin, Bu, dari tetangga Kota Bandung, dari Karawang. Dan teman-teman semua, apa kabar? Kalian luar biasa. Ya, hari ini kita berjumpa lagi dengan Ibu Dokter untuk mata kuliah yang lain, yaitu di pembiayaan ya, Bu. Tadi sekilas Bu, karena saya baru masuk, tapi saya tidak ingin ketinggalan informasi. Masalahnya adalah, kendalanya adalah, kalau di sisi saya dan beberapa teman yang lain, itu kan kami tidak di satuan pendidikan, Ibu. Tidak di sekolah. Ibu masih bisa mendengar ya, Bu? Dengar, alhamdulillah Pak. Ya, jadi tidak di satuan pendidikan karena teman-teman yang sebelumnya itu membahas di satuan pendidikan terkait dengan pembiayaan kebijakan dari sisi dana BOS, BOP, dan BOPD. Dan itu semuanya sudah ada dalam lingkungan pembiayaan sumber dana untuk operation dari satu satuan pendidikan atau sekolah. Nah, saya ingin bertanya ke Bu Dokter. Barangkali ini relevan. Saya punya punya ini lain dengan yang selama ini saya lakukan, yaitu saya bergerak di UMKM, Bu. Nah, nanti teman yang lain mungkin ada di non formal di lembaga. Nah, itu apakah ini juga bisa dikaji dalam arti itu juga kan terkait budgeting, Bu, terkait pembiayaan. Untuk menjalankan event atau satu kegiatan itu harusnya memang direncanakan ada unsur pembiayaan. Karena nonsen kalau satu kegiatan itu tidak ada budget kan, Bu. Iya. Nah, jadi saya ingin bertanya tadi ke Ibu Dokter, bagaimana nih dengan kami yang di luar satuan pendidikan? Apakah itu masuknya nanti di non formal, kelembagaan? Karena beberapa teman kemarin kan di semester 1 sudah melakukan lokus di beberapa lembaga pendidikan yang sudah ada, LKP, LPK gitu. Yang berikutnya saya akan masuk di UMKM gitu, Bu. Itu bisa nggak menjadi kajian untuk budgeting gitu loh, Bu. Terima kasih, Bu. Baik Pak Erwin, terima kasih. Bagus sekali, betul Pak. Maaf kelewat. Jadi UMKM juga bisa ya. Jadi bisa dijadikan bahan analisis pembiayaan yang akan dilaksanakan. Syukur-syukur Bapak sudah punya perencanaan untuk mengembangkan startup-nya itu, Pak. Ya. Itu akan lebih bagus gitu ya. Jadi untuk mengembangkan wirausaha baru ya, itu akan sangat bagus. Bagaimana tahap budgetingnya yang direncanakan dalam pengembangan usaha baru tersebut. Itu sangat baik, Pak. Jadi bisa Pak Erwin sesuai dengan kiprah Pak Erwin di dalam melaksanakan kegiatannya. Ya, baik. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Enggak, itu saja. Silakan, Bu, yang berikutnya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi tugas kelompok ingin saya tanyakan mengenai sumbernya, Bu. Kan tadi adanya analisis manajemen pembiayaan. Kebetulan saya itu bertugas di yayasan swasta, Bu ya. Nah, itu sumber pembiayaannya itu ada dari swadaya masyarakat dan ada juga dari bantuan pusat, jadi bantuan pemerintah. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah analisis manajemen pembiayaannya itu harus sumber itu atau boleh misalnya kita memilih salah satu sumber? Begitu mungkin Ibu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia. Karena kita ini adalah tujuannya belajar bersama, jadi sebaiknya Ibu menggambarkan bagaimana pembiayaan dua-duanya, Bu. Bagaimana berdasarkan swadaya, caranya bagaimana,
ya. Terus misalkan kemitraan dengan stakeholder, misalkan itu bisa Ibu gambarkan bagaimana menganalisisnya. Atau kalaupun mereka belum melakukan networking untuk pembiayaan misalkan ya, jadi dia misalkan bekerja sama dengan pihak sponsor untuk melakukan pembiayaan pendidikan gitu. Kan Ibu bisa memberikan rekomendasi kepada yayasan tersebut bagaimana bisa berkolaborasi dengan pihak terkait dalam pembiayaan pendidikan ya. Jadi bagusnya dua-duanya digambarkan dan nanti bagaimana Ibu merekomendasikannya untuk perbaikan daripada pembiayaannya ya. Mungkin Ibu punya model baru gitu ya, bagaimana model kolaborasi itu dilaksanakan gitu. Dan itu ide yang bagus gitu. Dan itu bermanfaat untuk lembaga atau yayasan yang menjadi lokus tempat bekerja Ibu supaya dalam pembiayaan pendidikan ini bisa bekerja sama dengan pihak yang lain gitu. Itu mungkin Bu Nia ya. Ya, baik Ibu, terima kasih arahannya. Mangga silahkan Bapak dan Ibu. Pak Sugeng tadi ya ditanya, mangga. Kabar Pak Sugeng? Alhamdulillah saya Bu, Ibu sehat selalu Bu. Alhamdulillah. Ini ketemu lagi nih Bu, Alhamdulillah. Iya, Iya, silaturahim terus Bu, panjang umur. amin. Amin. Bu, langsung ke materi Bu yang tadi Ibu sampaikan. Saya mengikuti dari awal mengenai pembiayaan pendidikan ini ya Bu ya. Iya. Jadi kan ujungnya kan ke PBL ya Bu ya, Iya. private learning ya Bu ya. Dari tadi ada persiapan pelaksanaan evaluasi dan selanjutnya dan seterusnya ada yang saya highlight Bu. Di sini intinya saya harus fokus 4 bulan lah, 16 minggu ya Bu ya. Jadi kayaknya harus apa ini berbeda nih dengan sebelum mata kuliah Ibu sebelumnya nih, yang bisa ditinggal sedikit-sedikit, ini kayaknya harus fokus ini Bu. Kemudian ini kan model pelaksanaannya on in ya Bu. Tadi saya udah mencatat semua itu Bu ya. Terus nanti tugas individu dan kelompok. Nah untuk kelompok dulu Bu sebelum saya bicara individu. Kelompok ini kan Ibu tadi ada book chapter tuh 20 orang. Ini banyak banget ya Bu orangnya Bu ya. Sementara penelitian ada 4 kelompok, satu kelompok isi 2 orang. Pengabdian masyarakat 4 kelompok 2 orang. Eh, ini saya tulis atau benar ya Bu ya? Saya pikir penelitian ini 2 kelompok masing-masing 4 orang, pengembangan pengabdian kepada masyarakat ini saya pikir 2 kelompok isinya 4 orang, saya pikir gitu Bu. Saya pikir itu lebih asik sih kalau ini boleh usul sih. Jadi bukan 4 kelompok tapi masing-masing 2 kelompok gitu Bu. Jadi orangnya agak banyak sementara ada satu kelompok yang cukup gemuk ini Bu. Ya itu aja sih Bu yang mengenai tugas kelompok. Mengenai yang individu ya Bu ya. Individu tadi ini manajemen pembiayaan. Ini di tempat kerja masing-masing. Nah, saya mau mohon arahan Ibu nih. Ini kan saya ada lembaga kursus pendidikan Bu di bidang barista ya Bu ya. Iya. Nah, program kami ini ada reguler, juga ada yang non reguler Bu. Non reguler ini ada namanya program pendidikan kecakapan wirausaha, ada program pendidikan kecakapan keterampilan. Nah, kalau program kecakapan wirausaha ini memang peserta ini diarahkan dan diwajibkan untuk berusaha Bu, berdagang lah gitu, membuka coffee shop. Nah, kalau yang program pendidikan kecakapan kerja ini lulusannya harus bekerja gitu. Nah, ini memang kurikulumnya beda. Nah, apakah saya boleh ngambil salah satu dari program ini untuk yang saya gunakan buat analisa atau manajemen pembiayaan ini Bu? Walaupun tadi Ibu sampaikan tidak harus detail uangnya, tapi intinya manajemen pembiayaannya. Itu saja Bu, Dr. Oksa, terima kasih atur nuhun pisan. Mangga, terima kasih Pak Sugeng. Jadi untuk kelompok Pak, satu dibalik ya Pak, teman-teman yang dulu menulis buku sekarang melaksanakan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Kenapa saya pasang dua-dua? Nah, di buku itu ada 20 orang. Berarti satu tulisan itu 2 orang, Pak.
sama Hmm, ya. Satu iya. tulisan 2 orang, berarti ada 10 chapter. Nanti ketua timnya ini membagi kira-kira apa yang mau dituliskan gitu. Apakah Iya. buku pengembangan apa namanya manajemen pembiayaan pendidikan pada non formal, apa formal, ataupun di bawah lembaga kursus dan lain-lain gitu. Itu isinya gitu. Ya, jadi masih sama. Nah, untuk penelitian juga 2 orang, Pak. Nanti karena Iya. untuk jurnalnya itu harus mencantumkan nama saya di nomor 3 dan 4 dengan Pak Suharyanto. Ya, jadi kalau terlalu banyak juga boleh sih sebetulnya untuk penulisan jurnal Scopus itu sampai ke 8 ya, 8 orang penulis. Tapi kan kita supaya pembagian pemerataan tugasnya seimbang. Jadi yang penelitian juga 2 orang, yang pengabdian kepada masyarakat juga 2 orang, sehingga nanti ditulis di jurnal menjadi 4 orang. Karena dosen pengampu ini ditulis di nomor 3 dan 4 gitu Pak. Jadi 4 orang. Itu wajar menurut saya. Mengenai kajiannya, Bapak silakan apa namanya mengambil kira-kira mana yang Bapak nyaman, yang Bapak paling menguasai dan di-share kepada teman-teman untuk di-share kepada teman-temannya. Misalkan model pelatihan barista untuk meningkatkan kecakapan wirausaha. Nah, itu kan bisa diteliti bagaimana untuk pembiayaannya Bapak bisa mengakses daripada kerjasama dengan Dirjen Vokasi, atau bagaimana Bapak bisa bekerja apa namanya pembiayaan mandiri, kan itu tidak perlu digambarkan keuangannya, tapi bagaimana Bapak mendapatkan halnya, caranya misalkan, sehingga ada nanti lembaga yang lain ya menjadi role model bagi lembaga yang lain. Misalkan bagaimana sih mencari apa namanya selain modal sendiri untuk mengakses lembaga-lembaga yang terkait apa yang sesuai untuk terkait pembiayaan ya. Bagaimana menjalin networking untuk mendapatkan hibah-hibah tersebut gitu kan. Itu sebetulnya yang akan kita tulis gitu, sehingga kegiatan Bapak ini melalui tulisan bisa memberi manfaat kepada orang lain yang membacanya. Itu Pak Sugeng. Ada yang Baik, ini Bu. kan mungkin? Artinya, Bu, maaf, Ya. boleh saya lanjut ya, Bu. Artinya ini kan nanti jadi jurnal, tapi kalau tadi kita sampaikan ini akan menjadi bahan ajar, di mana di dalamnya ada nilai-nilai kebaruan. Nanti kira-kira bahan ajarnya nanti di sisi yang mana ya, Bu ya? Jadi gini Pak, tugas individu daripada Bapak dan Ibu dikompilasi ya menjadi bahan ajar analisis pembiayaan pendidikan dan wirausaha misalkan, kan itu Usaha. menjadi bahan Oh, iya. ya. Jadi untuk mengakomodir, nah Siap, nanti Pak. dikompilasi menjadi satu produk Pak. Yang berikutnya adalah untuk kecakapan wirausaha, kan itu menjadi bagian yang lain ya, yang bisa menjadi warna yang lain yang bisa ditulis di dalam buku tersebut gitu Pak. Nah, kembali lagi kenapa saya hanya membuat satu grup ini 2 orang, supaya tidak ada orang ketiga penonton gitu Pak. Jadi masing-masing harus bekerja sama gitu. Kalau hanya 2 orang tersebut, kalau lebih itu pihak yang lain biasanya hanya menonton, mengandalkan satu dengan yang lainnya gitu Pak. Mudah-mudahan dengan pembagian tugas yang hanya 2 orang tersebut, baik dalam penelitian, pengabdian masyarakat maupun book chapter, Bapak dan Ibu ini bisa bekerja sama, bisa berkontribusi secara maksimal di dalam pekerjaannya, dan bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Itu mungkin Pak Sugeng ya. Nanti sambil jalan kalau ada Baik, Bu. yang Terima kasih, Bu. mohon bisa Ya, ya. didiskusikan sambil jalan. Saya membuka, mangga di chat di grup saja ya, membuka diskusi, tapi jangan Siap. ke Japri. Kalau ke Japri punten suka ketimbun.
banyak sekali gitu. Jadi kadang-kadang late respon. Nah, kalau misalkan di WA group, saya kan fokus kepada kelas gitu. Hatur nuhun Bapak dan Ibu. Punten kalau untuk link apa yang berikutnya mata kuliah kajian analisis kebijakan, masih link ini tidak? Link baru Bu di grup. Oh, mau jam 10 juga. Jam 10, Bu. Oh, jam 10. Di schedule jam 10. Oke, enggak. Ya. Siap, Atau Bapak. dilanjut sekarang juga langsung boleh, bukan masih Ibu dosennya. Nah, itu pinter Pak Tata. Nanti Bapak dan Saya Ibu absen di litera ya. Kan karena ya sempat ikan sama gabus. metodenya, belajarnya seperti apa. Paling kita diskusi untuk bagaimana pembagian tugas. Iya, Bu. Ngadongengnya sama sih gitu. Iya. Cuman Oke, Bu. sekarang ya mendingan dilanjut ya Bapak dan Ibu. Iya. Boleh, Bu, boleh. Sebelum dilanjut, Bu, saya mau numpang tanya Lanjut sedikit, Bu. saja Bu Dokter, lanjut saja. Siap tuh, apalagi Bu Cantika tuh lagi di bus tuh kelihatan. Bu, boleh Pengen bertanya cepat sedikit, Bu? selesai. Boleh bertanya sedikit? Oh, mangga Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Maaf teman-teman sebentar ya. Semester kemarin saya membuat buku, Bu Dokter. Oke, mohon Pak. Mudah-mudahan yang sekarang saya bisa mengambil yang PKM-nya, Bu. Pengabdian pada masyarakat. Mudah-mudahan. Dan saya berencana dengan Ibu Timur satu kelompok, sesuai dengan arahan Ibu tadi, satu kelompok 2 orang. 3 orang dengan Ibu mungkin nantinya gitu. Nah, materi yang akan saya sampaikan nanti dalam PKM itu, Bu Timur, dia mempunyai kelebihan di bahasa Inggris, mungkin nanti saya di TIK-nya. Rencana seperti itu, Bu, konsepnya. Oke. Terus, kaitan dengan analisis kebijakan keuangannya, kira-kira gambarannya seperti apa ya, Bu, kalau kegiatannya PKM seperti itu? Tolong arahannya, Ibu. Makasih. Iya, terima kasih Pak. Untuk PKM, Bapak alhamdulillah ya sudah punya rencana siapa temannya juga dan materi kajiannya. Tentunya kalau PKM ini bisa menggabungkan Pak antara pembiayaan pendidikan dengan analisis kebijakan. Itu menjadi bahan referensi sebetulnya. Bentuk kegiatan PKM-nya mungkin bisa pelatihan, bisa pendampingan di dalam mengembangkan learning system manajemennya di sekolah atau dimanapun itu dilaksanakan gitu Pak. Jadi dari sekarang Bapak harus need assessment dulu berdasarkan kemampuan kompetensi Bapak dan Ibu, misalkan Bu Timur tadi bahasa Inggris, Pak Tatang untuk Insya Allah di TIK-nya, Bu. Nah, TIK-nya gitu, apa yang mau dikembangkan. Nanti tinjauan pembiayaan maupun analisis kebijakan yang menjadi referensi, Pak, dari kegiatan tersebut. Misalkan Bapak dalam merencanakan pelatihan untuk siswa di dalam bidang TIK misalkan. Kan di sana ada pembiayaan, ada budgetingnya seperti apa, bagaimana perencanaannya, bagaimana rencana implementasinya, bagaimana pengendalian pengawasannya gitu. Jadi bisa digabungkan Pak PKM antara 2 mata kuliah pembiayaan pendidikan dengan analisis kebijakan di dalam suatu kegiatan PKM. Oh iya. Berarti kita Jadi seperti membuat RKAS gitu dulu ya, Bu ya, ada iya, anggarannya betul. dulu, betul. Kita membuat rencana RKAS-nya, terus kita rancang kegiatannya apa di dalam menjadi KAK mungkin ya, rangka acuan kegiatan. Nah, yang berkaitan dengan PKM. Yang berkaitan dengan PKM, apa Bapak mau meninjaunya? Apakah mau pendampingan mengembangkan learning system manajemennya atau IT-nya, apapun itu yang bisa Bapak laksanakan gitu. Ya, terima yang kasih. paling penting Pak Tatang, kegiatan Bapak ini harus memberikan feedback kepada lembaga di mana Bapak dan Ibu berkiprah.
Jadi tinjauannya bisa berdasarkan pembiayaan, bisa berdasarkan analisis kebijakan, atau juga bisa digabungkan. Nah, bentuk kegiatan PKM-nya bebas, Ya, silahkan. terima kasih atas arahannya Bu Dokter. Insya Allah Mangga, saya mau mulai nuhun. konsep-konsep tugas dari Ibu. Nah, betul. Nanti jadi nanti apa namanya diberitahu kepada kami kira-kira lokus kegiatannya di mana Ya, supaya ada apa perizinan, Pak. iya, Kegiatan Bapak ada perizinan dari Pasca gitu. Walaupun misalkan ke lembaga Bapak sendiri kan harus puguh dulu gitu iya, betul. administrasinya. Iya, Harus kulonuwun dulu gitu. iya, iya. Di sekitar saya juga banyak Bu, kalau ada kegiatan PKM-PKM dari kampus-kampus yang lain, mereka sangat berharap sekali. Masyarakat artinya, syukur-syukur nanti juga di daerah Bu Timur ada beberapa organisasi yang mengharapkan informasi tentang IT dan bahasa Inggris gitu. Tinggal Iya, nanti betul. saya konfirmasi ke Ibu di mana jadinya nanti lokusnya. Makasih Mangga, Ibu atas arahannya. mangga. Terima kasih Pak Tatang. Ada yang lain Bapak dan Ibu? Izin Bu, Sopian Bu. Oh iya, mangga hidup SMA 7 lah. Salam biru kuning putih Bu. Biru kuning putih. Mohon izin Bu, Damang Ibu. Teman-teman, Alhamdulillah. saya berbicara tentang teknis Ibu, berbicara pengalaman semester kemarin. Jadi jujur saja kami keteteran di akhir semester ketika Pak Baliut dengan penerbit, dengan yang akan mengupload jurnal dan lain sebagainya Ibu. Jadi itu pengalaman kita di semester 1. Semester 2 kami harap Ibu lebih bisa menekankan supaya tugas itu tidak selesai di akhir semester begitu. Jadi nilai sudah keluar, kami masih punya hutang buku, hutang jurnal ke Ibu gitu Bu ya. Jujur aja begitu. Karena buku kita belum keluar, baru keluar ISBN-nya, kemudian juga jurnal pun begitu, baru keluar LO-nya. Jadi di semester 2 kami harap Ibu lebih lebih mempus kami supaya begitu selesai UAS, buku, kemudian LO penelitian dan sebagainya, jurnal sudah muncul begitu Bu. Jadi pengalaman semester kemarin teman-teman tidak terulang lagi. Jadi libur semester 2 ke 3 itu kita tidak terbebani lagi dengan tugas barangkali Ibu. Jadi mohon kepada Ibu penerbit buku yang kemarin yang untuk nanti kan menerbitkan buku lagi Bu ya. Penerbitnya kemudian yang akan mengupload jurnalnya apakah berubah atau masih yang kemarin, sehingga dari awal dari jauh-jauh hari kita sudah berkomunikasi begitu Bu. Bahan-bahan yang kita sudah jadi kita bisa diskusikan dengan pihak yang akan mengupload jurnal ataupun buku, sehingga pada akhir semester buku jadi, LO keluar, nilai juga keluar. Jadi kami ketika liburannya tidak hutang buku ataupun hutang jurnal Bu. Begitu Bu. Saran dari Iya, kami, dari saya Bu. Teknisnya Bu. Hatur nuhun Ibu. iya. Terima kasih Pak Sofyan. Saya sudah memberikan agenda sebetulnya ya dari pertemuan 1 sampai 16. Mudah-mudahan tidak terlalu tidak terlalu menyimpang ya kegiatannya. Nah, kemarin sebetulnya kalau misalkan kita patuh kepada aturan yang terjadwalkan, sebetulnya Bapak dan Ibu sudah sesuai gitu. Cuman memang kendalanya di pihak lain ketika yang mau menerbitkan maupun yang jurnal maupun buku. Masalahnya tidak ada masalah Bapak punya hutang karena saya memantau prosesnya ya, memantau prosesnya. Dan juga kalau ke depan misalkan Bapak dan Ibu mempunyai channel untuk publisher gitu ya, ataupun untuk jurnal gitu yang cepat gitu, tapi ya cepat tentunya harus sesuai dengan tahapannya, itu akan sangat bagus ya. Jadi kemarin karena itu kuliah awal, saya perkenalkan kepada Pak Vidya dan juga saya sudah memberikan tawaran kepada Bapak dan Ibu kalau mempunyai publisher yang bisa ditoel secepatnya terbit, ya alhamdulillah gitu. Nah, demikian juga dengan mata kuliah ini, tidak harus misalkan ke
publishernya Pak Vidya gitu. Tidak harus seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu punya channel yang lebih cepat, yang lebih murah, ya alhamdulillah gitu. Akan sangat bagus dan menyesuaikan dengan waktunya. Demikian juga dengan jurnal. Kalau jurnalnya juga ada yang jurnal yang Bapak dan Ibu bisa akses yang lebih cepat sesuai dengan tahapan prosesnya juga itu kalau saya pribadi membuka peluang. Kemarin saya arahkan karena satu pelatihan, kita latihan bagaimana menulis. Yang kedua, karena Bapak dan Ibu belum mempunyai akses ke jurnal. Nah, kalau ke jurnal yang umum, biasanya yang belum kita kenal, itu tuh walaupun Sinta 5, bolak-baliknya 5 kali itu Pak. Itu kan merepotkan Bapak dan Ibu juga gitu. Nah, jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ada akses ke jurnal tertentu gitu, silahkan. Saya bebas sekali gitu. Mangga Pak. Alhamdulillah. Jadi kita ada jurnal alternatif yang lain. Nah, mengenai waktu sudah bagus, Bu. Ya, mengenai waktu, alhamdulillah ya. Nanti kita sama-sama lah sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan bersama sehingga target-target luarannya juga sesuai gitu. Itu mungkin Pak Sofyan ya. Nanti ada Ya, kalau ada apa-apa kita bisa diskusi di WA group ya mengenai ketika ada permasalahan ketika kita melaksanakan pembelajaran ini bisa didiskusikan di grup ya. Terima kasih Pak Sofyan. Iya, tapi Ada yang yang kemarin juga lain? Pak Vidya dengan dari yang ngupload jurnal itu sudah oke, Bu, sudah bagus, Bu. Cuman waktunya ya kemarin tuh JPKM itu karena sinkronis waktu akreditasi itu jadi rada lama gitu ya, mudah-mudahan akreditasinya cepat keluar jadi Sinta 4, jadi tulisan Bapak ada di Sinta 4 gitu. Kalau di Sinta 4 kan satu saya upload di Sinta 4 di jurnal Gorontalo itu biayanya 500.000 Pak. Iya, Bu. Jadi lebih mahal gitu. Ya, jadi mangga nanti silahkan kalau misalkan mengupload jurnal, kalau ada yang lebih murah, lebih cepat, tapi memang kualitasnya sama, bebas gitu mau kemana arahnya. Ya, sip. Siap, Bu. Mangga Hatur nuhun, Bapak Bu. dan mangga sami-sami. Mangga Bapak dan Ibu, Pak Kiai kayaknya dari tadi mau bicara nih. Mangga Pak Kiai, Pak Misbah. Ini alhamdulillah sebetulnya dokter sudah banyak terjawab tadi tentang kebijakan, kemudian tentang pembiayaan pendidikan. Memang yang terbayang bisa dilaporkan seperti ini hanya BOS. Karena sebetulnya di pondok kalau saya pikiran saya memang ada pemasukan, pengeluaran, tapi khususnya di pemasukan ini kita kebanyakan, mohon maaf, ada rezeki yang min hayatullah yahtasib. Nggak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba ada gitu ya. Dan biaya pun tidak seperti bos. Kalau bos misalkan kita tergantung santri berapa, kemudian Pak maaf masih saya ada ngambil dulu itu ya. Iya. Maksudnya yang sodakoh, yang jariah gitu Nah, ya, itu yang CSR gitu. tadi juga ada ya Bu Nia, jadi ada dari formalnya ya, ada dari pemerintah, ada yang dari swasta, swasembada. Iya, betul. Jadi sumbernya ada dari berbagai gitu, Pak. Betul. Nah, oke. Mohon izin untuk lanjut. Ya. Tadi juga sebetulnya Bu Nia sudah ada dari yang swasta, maksudnya ada donatur. Kalau kami mungkin donatur tetapnya juga hanya sedikit dan secara kebutuhan bulanan apalagi tahunan secara hitung-hitungan ini nggak akan cukup. Khawatir kalau misalkan dari segi pemasukan pengeluaran nanti dari segi pembiayaan pendidikan
Kalau dilihat secara kasat mata, kayaknya kita besar pasak daripada tiang. Tapi alhamdulillah selama ini masih berjalan dan malah alhamdulillah terus membangun begitu. Dari tadi rezekinya itu Hayatullah Tasib, ketika ada rezeki kemudian dijadikan besi, jadikan semen begitu aja, dibelikan semen, belikan besi semampunya untuk membangun. Nah, bagaimana kalau yang pembiayaan pendidikan seperti ini? Walaupun alhamdulillah tadi terjawabnya kita dari segi kebijakannya, dari segi kebijakan dan pengaturan, melihat kondisi. Nah, melihat kondisi pesantren yang seperti inilah kami rasakan mungkin hanya akan melaporkan atau meneliti tentang kebijakan dan kondisinya saja, karena sekali lagi untuk pemasukan, kalau dari segi pemasukan, pengeluaran, pemasukan ya asal yang masuk saja alhamdulillah, kemudian pengeluaran juga seadanya, dijadikan apa dulu sesuai kebutuhan yang ada ketika itu. Begitu Bu Dokter, mohon arahannya bimbingan juga. Bagus ya, terima kasih Pak Kiai. Betul, justru itu keanekaragaman itu yang harus kita memberikan pengalaman belajar bagi teman-teman yang lain. Saya ingin nanti bagaimana analisis kebijakan di pesantren Bapak yang Masya Allah ya, kegiatan pembangunannya, kegiatan pembelajarannya itu selintas sekilas juga udah kelihatan bagaimana mutu menjadi basic daripada implementasi pengelolaan di pesantren Bapak. Cuman tentu di sini nanti disoroti mengenai pembiayaannya. Nah, pembiayaannya justru yang paling inti daripada pengembangan pesantren Bapak ini kan ada nilai spiritual yang teman-teman bisa diberikan informasi bagaimana mengembangkan nilai-nilai itu tadi, keikhlasan, kesabaran ketika mengembangkan pembiayaan di pesantren tersebut. Atau mungkin kalau lebih jauh lagi, apa amalan-amalan yang harus dilakukan gitu sehingga pesantren Bapak yang demikian megah dan mewah ini bisa dijadikan contoh gitu ya bagi teman-teman yang lain. Jadi sekali lagi pada pembelajaran kita, baik itu di analisis kebijakan maupun di pembiayaan pendidikan, bisa dipadukan. Dan Bapak memberikan gambaran bagaimana mengelola pesantren tersebut, khususnya dari segi pembiayaan, ya dalam mengembangkan nilai-nilai spiritual yang ada gitu kan, Mbak. Tentunya tiap pesantren berbeda ya. Nah, ini juga bisa nilai-nilai ini yang menjadi value system yang bisa dikembangkan, diimplementasikan di lembaga-lembaga yang lain, khususnya kalau di tingkat satuan pendidikan karena formal, walaupun itu menjadi dasar tentunya tidak bisa langsung ya, tapi pada pendidikan non formal itu bisa menjadi nilai value system yang bisa dilakukan gitu Pak. Jadi pengelolaan di pesantren Bapak bisa menjadi contoh bagaimana menjadi dasar bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pendidikan non formal di dalam membiayai pendidikannya, dan itu bisa digambarkan Pak, dan gambaran itu akan sangat bermanfaat gitu. Jadi kan bisa mencontoh lembaga yang lain gitu ya, jadi bisa mencontoh di dalam memanage pembiayaan tersebut ya. Tentunya kan orang percaya memberikan donasi kepada lembaga Bapak tentunya karena Bapak melakukan pelaksanaan pembiayaannya dengan amanah, dengan transparan, dengan akuntabel gitu ya. Nah, hal-hal itu yang nanti ditulis di dalam tulisan Bapak gitu. Ya, jadi lembaga yang lain bisa membaca, oh ternyata di pesantren ini pembiayaannya seperti ini modelingnya. Oh, bagaimana misalkan di dalam merencanakannya, bagaimana sumber-sumber pembiayaan yang diaksesnya, bagaimana pengelolaannya, kan itu bisa diceritakan di dalam tulisan Pak. Kalau misalkan Bapak ini kebagian buku, nah itu kan bisa ditulis di dalam makalah Pak, di dalam book chapter bagaimana pengelolaan pembiayaan di pesantren Arisalah gitu ya, yang berbasis
nilai-nilai apa gitu Pak. Itu kan wah bagus sekali gitu ya. Terima kasih. Ada yang ditambahkan Pak Kiai? Alhamdulillah, terima kasih Bu. Paling Ya. yang saya sama Ustaz Yahya membagi seperti tadi Bu Winda dan CS, ada yang kami sorot dari segi koperasinya mungkin ya, ada dari Betul. segi pengeluaran pemasukan, ada yang kebijakan, dan tadi mungkin bagaimana kebijakan atau value-nya. Alhamdulillah. Itu yang kami catat. Terima kasih Bu Dokter. Ya, betul. Itu bagus sekali, Pak. Value system yang membangun manajemen pembiayaan di pesantren. Karena banyak pesantren-pesantren maju ya, salah satunya contohnya di Garut gitu. Bagaimana pengelola pesantren ini bisa mengakses sumber-sumber dana yang orang lain tidak bisa gitu ya. Ya walaupun misalkan tersamar gitu kan, bagaimana caranya dan lain-lain, minimal Bapak memberikan gambaran, oh misalkan ini bisa lembaga ini bisa diakses dan lain-lain kan bisa kita diskusikan ya bagaimana keberhasilan pengelolaan pembiayaan di pesantren tersebut. Jadi Bapak Ibu yang lain bisa belajar, oh ternyata pesantren Arisalah itu maju karena pengelolaan pembiayaan pendidikannya yang akuntabel, transparansi, berbasis nilai, berbasis networking dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa dicontoh di lembaga pesantren yang lain. Itu mungkin ya Pak Kiai. Iya, terima kasih Bu. Mangga Pak Yana, silahkan. Ini nih, Nungagegeh Kabupaten. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah bisa silaturahmi kembali dengan Ibu ya di Iya, alhamdulillah. pertemuan semester 2. Semoga dilancarkan, dimudahkan Ibu Amin, amin, aktivitasnya. amin. Ini menarik sekali ya Bu ya, berbicara tentang pembiayaan khususnya kami di satuan pendidikan begitu ya. Terus terang saja yang namanya keuangan atau modal itu luar biasa diperlukan untuk peningkatan mutu di satuan pendidikan. Oleh karena itu, bagaimana caranya berpikir lebih jauh, berstrategi, manajemen sekolah untuk mendapatkan support dari berbagai pihak tentang pembiayaan ini. Eh, ini hanya mengingatkan aja ke barangkali di satuan pendidikan yang lain, bisa jadi satuan pendidikan memiliki unit usaha di masing-masing itu bisa menjadi bahan kajian kita bersama gitu ya. Barangkali ini mah, nanti kalau diskusi sepertinya ramai. Kemudian yang kedua, saya tuh tertarik banget kan banyaknya support dana misalkan dari pihak ketiga Dudi itu. Ini pengen lebih paham lagi seperti apa begitu ya regulasinya, eh, kaitannya dengan khawatir adanya apa ya KKN begitu ya KKN seperti itu. Jadi tertarik untuk apa ya membahas aliran dana yang masuk ke satuan pendidikan, tapi penggunaannya seperti apa yang dibolehkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan nanti bisa menemukan pembahasan diskusi seperti ini, baik saya ataupun rekan yang lainnya. Itu aja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Yana. Ya betul sekali untuk wirausaha di sekolah ya itu bisa menjadi bahan kajian dan alhamdulillah itu bisa menjadi kreasi dan ide di dalam menambah pembiayaan pendidikannya ya sekolah tersebut. Jadi itu bisa menjadi kajian dan itu kan tiap sekolah tentunya beda-beda ya Pak ya mana yang diunggulkan dan tidak itu bagus sekali. Nah mudah-mudahan ada teman-teman juga khususnya Pak Yana bisa mengkaji sehingga ada modeling daripada kewirausahaan yang bisa diimplementasikan di sekolah yang sejenis Pak. Nah bisa mencontoh lah yang lain. Nah yang berikutnya adalah bagaimana kepemimpinan sekolah ini khususnya kepala sekolah dalam mengembangkan jiwa kewirausahaannya. Kompetensi kewirausahaan kan menjadi kompetensi yang melekat di kepala sekolah ya Pak ya. Nah, jadi bagaimana misalkan kepala sekolah ini di dalam tinjauannya bagaimana dalam mengembangkan kewirausahaannya.
sekolah untuk menambah budgeting daripada pembiayaan pendidikan. Tentunya bagaimana networking-nya dibangun, lembaganya kemana, salah satunya tadi ke dunia usaha dan dunia industri. Nah, untuk dunia usaha dan dunia industri sebetulnya ada program corporate social responsibility. Nah, program CSR ini enak diomongkan, susah dilaksanakan. Tapi karena apa? Ketika kita mengakses program, walaupun misalkan di BUMN itu ada PP nomor 40 kalau tidak salah ya, tahun 97, bahwa setiap badan usaha milik negara harus mengeluarkan dana CSR sebanyak 20%. Ketika kita melakukan program itu tuh, aduh sulitnya seperti apa. KKN-nya itu betul-betul gitu ya. Saya banyak mengakses dana CSR untuk pengembangan SMK itu karena saya ada di dalam organisasi. Nah, karena apa? Setiap CSR juga punya aturan mainnya gitu. Satu, aturan main tentang pengelolaannya. Dalam CSR yang sekarang tidak boleh hanya karitatif atau hanya donasi gitu, Pak. Jadi harus bagaimana multi stakeholder atau pentahelix itu dilaksanakan antara kerjasama dunia industri, antara kerjasama sekolahnya, antara kerjasama masyarakat dan pemerintah, dan juga media ABGCM gitu ya. Nah, itu yang baru bisa diakses oleh perusahaan. Karena perusahaan tidak lagi membiayai, mendonasi wungkul gitu, tapi harus boleh merencanakan secara bersama, melakukan implementasi secara bersama, melakukan pengawasan dan pengendalian secara bersama, ya. Itu menjadi suatu program CSR yang baru, yang bagus gitu. Jadi tidak karitatif lagi, tidak hanya memberikan donasi dan lain-lain. Yang berikutnya harus ada dampak kepada dunia usaha dan dunia industri juga. Jadi jangan koret ya, bidang pendidikan tuh kebutuhannya aja harus dipenuhi. Tapi dampaknya tidak ada kepada dunia industri gitu. Justru harus memberikan dampak, minimal ada tanggung jawab sosial yang diakui oleh masyarakat. Misalkan kepada pengamanan terhadap dudinya, ya, terhadap operasi usahanya gitu ya. Itu mungkin. Yang berikutnya kontribusi terhadap berbagi kepakaran gitu. Kan gaya sekolah dengan gaya industri berbeda, tapi kita bisa berbagi kepakaran ya. Contoh misalkan dalam mengembangkan kurikulum lingkungan gitu. Dunia industri itu sudah hebat pengelolaan lingkungannya. Nah, kita bisa sharing bagaimana praktisi dari dunia industri ini didatangkan ke sekolah, diberikanlah untuk pembelajaran berapa mata kuliah atau pada kuliah umum lah kalau mahasiswa gitu. Kan praktisi mengajar di sekolah itu nilai akreditasinya tinggi itu, ya. Jadi bagaimana di dalam pengelolaan lingkungan. Nah, ketika komunikasi sudah terbangun, nah mereka baru tahu kebutuhan kita di pendidikan seperti apa. Nah, sehingga kita bisa sama-sama bernegosiasi bahwa pengelolaan pendidikan di sekolah Bapak, misalkan di Kabupaten Bandung, memerlukan ini. Kalau kita sudah tahu key person daripada dunia usaha, dunia industri, siapa yang bisa memberikan kebijakan CSR-nya, kan kita bisa lewat dia aksesnya gitu ya. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan, Pak. Walaupun sudah diundang-undangkan kepada dunia usaha, dunia industri untuk melaksanakan CSR tersebut, tapi CSR yang bagaimana yang harus kita pahami, yang bisa memberikan donasi kepada kita di dalam meningkatkan pendidikan gitu. Nah, kalau zaman sekarang kan baru aku-akuan, Pak, gitu. Aku-akuan, mendapatkan dana CSR, dah aja. Dalam bentuk bangku sekolah, gitu. Sebetulnya itu tidak ada dampak kepada yang memberikannya, gitu. Karena hanya berbentuk karitatif saja, hanya membentuk donasi aja. Tidak membangun sistem yang komprehensif. Kalau misalkan pihak sekolah itu sudah bisa diundang oleh dunia industri, untuk melaksanakan program secara bersama, itu udah hebat sekali gitu, Pak. Jadi memang harus dibangun dari awal lah gitu. Kita pahami dunia usaha dan dunia industrinya, kita harus menjual
kebutuhan kita seperti apa, dan kita bisa nanti berkomunikasi dan bernegosiasi dengan industri tersebut di dalam melaksanakan kemitraan multi stakeholder. Lebih jauhnya mungkin Bapak bisa baca buku saya, aduh promosi ya Pak, untuk kemitraan multi stakeholder dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam dunia pendidikan salah satunya mengulas itu juga, bagaimana pihak industri ini aware ya terhadap pendidikan lingkungan sekitarnya. Bagaimana kita menjual program kepada industri tersebut gitu. Jadi tidak hanya minta donasi aja, tidak seperti itu, tapi bagaimana kita menjual ide, gagasan, sehingga membangun pendidikan di daerah operasi daripada dunia industri tersebut gitu. Itu mungkin Pak Yana ya. Terima kasih banyak Bu. Mangga, ada yang lain? Dilanjut pada link ini aja ya Pak ya. Nanti absennya misah, mangga. Ya.